Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi dalam rangka pengajian ngaji Arema 2 yang diasuh oleh Abang Muslimin. Maka hari ini akan saya bahas surat Az-Zumar ayat nomor 22 sama Az-Zumar ayat nomor 30 dan 31. Maka demikian itu kami persilakan kepada saudara Afif untuk membaca 3 ayat tersebut. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman syarahallahu sadrahu liislami fahuwa ala nurin min rabbih fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillahi ulaika fi dhalalin mubin. Innaka mayyitun wa innahum mayyituna summa innakum yaumal qiyamati inda rabbikum tahtasimuna. Shadaqallahul adzim. Ya, terima kasih kepada saudara Afif yang mana telah membacakan 3 ayat tersebut. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'al li minal muslimin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nuri min rabbih fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillahi ulaika fi dhalalim mubin. Boleh sampai baca mubinin lebih sore ya. Saya jelaskan menurut kemampuan saya dalam mengirobi ayat-ayat tersebut. Afaman, hamzah ini istifham ya. Awas, pertanyaan istifham. Fa ini atau man ini isim syarat, bukan mausul, isim syarat. Apa mengetahui kalau itu man itu isim syarat? Ini ada jawab baik. Jadi fa inilah menunjukkan man itu isim syarat ya. Apakah siapa yang Allah telah membukakan dadanya agama Islam ya, lil islami ini agama ini. Nah, ini ya kalau aslama itu menyerahkan, kalau Islam ini nama agama. Jadi agama yang direstui Allah itu Islam ini. Islam ini di mana agama. Ya. Siapa saja yang Allah telah membukakan syaroha itu menerimalah, mendapatkan dia hidayah. Sotrohu di dadanya. Jadi bukan agama Islam itu masuk, nah bukan, itu pengertian hidayah, mengetahui apa itu Islam itu, apa itu agama itu. Nah itu Allah sendiri yang membuka itu, bukan karena manusia seperti saya ini mendakwakan kamu harus masuk Islam, itu bukan itu. Allah sendiri yang membukakan hidayah Islam itu apa. Nah gitu ya, awas loh, ini bukan karena dakwah seseorang, bukan, ini Allah sendiri yang ya. Jadi Allah itu akan membukakan dadanya agama Islam itu pada pribadi-pribadi seseorang itu.
maka dia, fa ini jawab daripada man tadi sudah saya jelaskan ya, maka huwa dia yang mendapatkan kelapangan dadanya itu menerima agama Islam itu, dia mendapatkan nur dari Tuhannya. Jadi siapa yang memeluk agama Islam itu berarti dia mendapatkan cahaya dari Allah, dari Tuhannya ya. Jadi semua manusia yang memeluk agama Islam berarti dia itu mendapatkan nur, jadi cahaya daripada Tuhan, daripada Allah. Jadi ingat ya, jadi semua yang masuk Muslim, Islam taruhlah gitu, itu telah mendapatkan nur cahaya daripada Allah yang membukakan dadanya itu untuk menerima agama Islam itu ya Allah, bukan karena saya memberi fatwa dakwah seperti, bukan ya, karena Allah sendiri ya jaga perantara, itu perantara daripada yang juru-juru dakwah itu. Oh Islam itu begini, ini diterima, yang membukakan penerimaan dakwah daripada seruan pada para pendakwah itu yaitu Allah sendiri ya. Jadi orang yang masuk Muslim itu berarti dia mendapatkan cahaya dan nur daripada Allah. Ingat ya, ini jadi Allah sendiri ya, ini ingat ini. Jadi Allah itu yang membukakan nur dan cahaya, yang memberikan cahaya, mendapatkan cahaya bagi orang-orang yang memeluk Islam, yaitu agama Islam. Fawailun, nah harus dibaca fawailun seperti Mas Hafid tadi membaca wailun, nah itu betul soreh itu, karena lam di sini hidup, ada harokatnya. Jadi kalau sampean baca fawailun itu salah dari segi bacaan, juga qiraat juga salah, dari segi i'rab pun juga lebih i'rabnya itu salah ya. Nanti karena huruf lam di sini, ini huruf jar ya, tidak ada tasjid di sini. Nah, berarti ini berdiri sendiri wailun. Nah, kalau di i'rabi wailun ini sebagai mubtada, yaitu nakirah mufidah. Nah, nakirah mufidah itu yaitu salah satu daripada nakirah mufidah itu yaitu doa kecelakaan atau doa untuk keselamatan, itu bisa menjadi mubtada dia, itu namanya nakirah mufidah ya. Makanya dibaca rofaeti fawailun, fa-nya ini atau apa itu jawab daripada atof daripada mubtadanya tadi itu man huwa ya, ini atofnya ke sini, huwa ini ke huruf huwa itu, domir huwa itu, sifat atofnya ke. Jadi siapa yang telah mendapatkan cahaya ya, nur daripada, maka dia itu celaka bagi orang-orang hatinya itu yang membatu, yang tidak menerima daripada seruan masuk akal. Nah, ini bentuk kalimat ini qasiyatil qulubuhum. Nah, ini dari sini. Ini sibhul maklum. Sibhul maklum. Nah, sibhul maklum. Apa tuh sibhul maklum? Yaitu isim yang beramal seperti amalnya fi'il. Lah qulubuhum ini sebagai fa'il, qasiyata harusnya seperti, karena dipengaruhi ada lam huruf jar ini. Nah, maka dibaca qasiyati ya. Itu ya. Kalau tidak ada lam ini harus dibaca qulubuhum qasiyata. Nah, ini menjadi maf'ul bih muqaddam daripada qulubuhum. Nah, gitu. Maka itu celaka
hati orang-orang yang hatinya itu kosiat itu beku, ndak mau terima lah apa yang dia dakwakan itu Islam itu begini ndak mau terima dia. Artinya min dzikrillahi, dari ingat kepada Allah. Siapa yang menciptakan kita ini? Ya, jadi ini sibhul maktub isim, ini kan isim. Kulubum ini isim mudhof namanya. Kosiata, nah ini juga harusnya itu kosiata, ini juga isim. Maf'ul be ditempatkan di awal, jadi saya tulis maf'ul muqaddam daripada qulubuhum. Nah semuanya ini lil qasiyati qulubuhum, nah itu menjadi halun daripada mutadak, daripada khobar mutadak daripada wailun. Nah, min dzikrillah halun daripada fa'il daripada qulubuhum itu. Ulaika fi dhalalim mubinin, mereka itu benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Nah, ini mutada, ini khobarnya. Jadi orang yang tidak menerima Islam dalam hatinya itu beku, dikatakan oleh Allah itu beku, tertutup. Ya. Jadi tidak mau ingat pada Allah. Siapa yang menciptakan kita ini? Merasa dirinya itu ya karena adanya orang tua saya ada lah, gitu. Tidak menyadari siapa yang membuatnya. Ulaika fi dhalalim mubin, mereka itulah termasuk orang-orang yang dolim, ya, sesat yang nyata. Saya lanjutkan ayat nomor 30 dan 31. Innaka mayyitun wa innahum mayyituna. Kamu ya seperti saya, semua Mas Afid, semua manusia itu pasti mati. Ya. Ya. Wa innahum, dan mereka itu sungguh juga mati. Jadi orang yang tidak menerima agama Islam itu sebagai agama yang hak, itu juga mati. Nah, gitu. Kemudian summa innakum yaumal qiyamati inda rabbikum tahtasimuna. Nah, kenapa ini dibaca tahtasimuna? Karena kembali ke kum ini. Iya. Jadi kamu sekalian sungguh pada hari kiamat nanti di sisi di hadapan Allah lah, taruhlah gitu, kamu sekalian itu saling berbantah-bantahan. Nah ini manusia ya. Kalau kemarin surat As-Saff ayat nomor 69 itu malaikat berbantah-bantahan antar malaikat mengenai kafarot. Iya loh. Kalau di sini enggak, tahtasimuna, kamu sekalian akan berbantah-bantahan di sisi Allah pada hari, pada yaumul qiyamah. Nah itu. Jadi yang berbantah-bantahan itu manusia seperti saya, Mas Hafid itu, ya semua manusia saling berbantah-bantah tentang apa? Nah ini yang disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abdul Razak wa Ahmad wa Ibnu Muni wa Ubad bin Hamid wa Tirmizi wa Sohehahu. Jadi hadis yang akan saya jelaskan itu disohhekan oleh Tirmizi, ya. Dan Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Abi Hatim wal Hakim wa Soheh, nah juga disohhekan oleh Al Hakim. Nah, ini soal perawi hadis ini, ya. Wabnu Mardawai wa Abu Naim fil Khilyati wal tidak, Abu Naim dia mempunyai kitab Khilyah, nah, itu Khilyah
Al-Baihaqi, ya Bu, Al-Baihaqi dia mempunyai kitab Fil Ba'ts wan Nusuri. Nah, ini kitabnya Al-Baihaqi, ini sudah sering saya jelaskan itu. Ya, dari semuanya ini hadis yang akan saya jelaskan ini berasal dari Zubair Awami. Nah, ini nama yang mengeluarkan hadis itu. Saya bacakan hadisnya. Qala Az-Zubair Awam ini berkata, lama nazalat, ya, tatkala ayat yang saya jelaskan itu turun, yaitu innaka mayyitun wa innahum mayyituna summa innakum yaumal qiyamati inda rabbikum tahtasimuna. Jadi kamu sekarang sungguh kamu itu akan mati. Pasti seperti saya, Mas Hafid, semua manusia itu pasti mati. Ini walau itu yang beriman dan tidak beriman. Nah ini wa innahum, mereka pasti mati. Semua manusia yang namanya manusia itu pasti mengalami kematian itu. Kemudian kamu sekalian pada hari kiamat nanti di sisi Tuhan kamu sekalian tahtasimu, saling berbantah-bantahan antara yang muslim dan orang yang kafir, taruhlah kan itu ya. Ini akan saling berbantah-bantahan di hadapan Allah nanti di yaumul akhir. Ya, saya berkata, si yang berkata ini Az-Zubair tadi itu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nah, ini sudah saya jelaskan sering berkali-kali. Ya, ini harfun nida, Rasulullah harus dibaca Rasulullah, jangan dibaca ada itu. Ya Rasulullah ada tuh, saya dengar seperti itu, salah kaprah ya. Tidak mau belajar orang yang berkata mengucapkan seperti itu, karena ini munada mudhof. Sering saya jelaskan itu. Jadi Zubair itu berkata, ya Rasulullah, hai Rasulullah, berarti kan orangnya ada itu dekat deh. Ya ini ada panggilan, orangnya ada, pasti ada, enggak boleh ya Rasulullah orangnya nggak boleh itu ya. Ini karena iya ini harfun nida menunjukkan arti dekat, jauh, sedang, dan orangnya ada. Nanti kalau orangnya nggak ada jangan dipanggil. Ya, iya Rasulullah. Alhamdulillah. Hai Rasulullah. Hamzah di sini istifham ya, ingat ya, istifham. Hai Rasulullah, ayukarriru alaina, apakah pengulangan ya atas kami mayakunu bainana fid dunya ma'a khawasi dunubi. Nah, apakah nanti terulang ya gitu, antara kami ya sesama manusia nanti di yaumul akhir itu, di yaumul kiamat ya, itu berbantah-bantahan mengenai dosa yang pernah kita lakukan. Rasulullah menjawab, naam, iya kan. Nah, ini naam itu sudah berarti jelas tahu. Naam, ya. Nah, ini ada la yukarrironna alaikum zalika hatta yu'adda ila kulli zi haqqin haqqahu. Ini lam, ini lam takkid. Iya, lah nun takkid. Nah, gitu. Ya. Sungguh, ya, sungguh benar-benar pengulangan atas kamu sekalian itu demikian sehingga yu'adda ila kulli zi haqqin,
sehingga hatta ini kan sudah saya jelaskan. Harus di mansubnya ini alal ya ini ya, ini dibuat fi'il mudhari' mu'tal akhir alal ya, yuk ada sehingga dia itu diberikan ya kepada tiap-tiap haknya atas haknya. Jadi tiap-tiap yang bangga-banggaan tadi itu dia melahirkan itu antara yang si A dan si B ini sangat berbangga. Kemarin tuh dulu saya melakukan suatu dosa yang seperti ini. Ini akan diberi keputusan oleh Allah itu, diberikan mana yang hak itu untuk dirinya. Qala Zubair, maka Az-Zubair tadi itu berkata lagi bahwa wau di sini atau wau kosam. Ya. Wau kosam, ya. Maka demi Allah, ya. Az-Zubair itu berkata gitu. Setelah mendengar keterangan daripada Rasulullah itu, Az-Zubair itu berkata, menjawablah tanda ulang. Fawallahi, maka demi Allah, inal amro lasadidun. Amro ini isimnya ina, ya. Lasadidun lamnya ini jawab tadi lam fariko, nanya kan sudah sering alam fariko. Farikotun. Harus ini menempati tempatnya khobar daripada amro. Sungguh, ya, perkara itu benar-benar sangat berat. Jadi setelah mendengar uraian Rasulullah SAW itu, di Zubair mengatakan demi Allah, urusan ini, perkara ini sungguh, ya, lasadidun, benar-benar berat bagi kita orang manusia ini. Jadi hati-hati, mau mulai sekarang lah kita ini janganlah melakukan suatu dosa yang saling kita ini ya apa ya, oh ini dosa ini boleh dilakukan ini, kita istighfar saja setelah ini karena ini ayat hadis ini. Az-Zubair ini soal sahabat ini, bukan soal perawi, dia sahabat Zubair bin Awam itu. Jadi sampai bersumpah dia demi Allah, sesungguh demi Allah perkara ini sungguh benar-benar amat berat. Kita marilah kita ini saling, makanya tuh kemarin tuh kafarot ya, yaitu muhasabah untuk diri pribadi sendiri ya. Apa yang kita telah berbuat itu kita minta ampun pada istighfar. Maka banyaklah sering-sering membaca la haula wala quwata illa billah, yaitu istighfar itu. Ya, saya cukupkan sekian uraian saya mengenai ayat 3 ayat pada Az-Zumar. Apabila keterangan saya ini ada yang kurang berkenan kepada para pendengar saya itu, supaya dikomplain gitu loh, maksud saya itu supaya ditegur. Nah, saya terima benar kalau memang urian saya ini salah, kurang pas, tidak mengena apa yang dimaksud di dalam ayat 3 ayat tersebut, supaya diberitahu. Saya ikhlas benar, saya tidak main-main masalah ini, karena ini ayat ini ya, dan hadis. Bukan saya omon-omon dari mencari orang lain, itu enggak. Ini betul-betul ayat. Nanti yang mengikuti saya punya pengajian coba dilihat itu Az-Zumar 22 dan Az-Zumar 30-31, dan hadisnya ini ditulis di dalam tafsir Fathul Qadir ya. Yang punya tafsir Fathul Qadir coba dibuka lagi, dia tidak dibuat pajangan di rumah itu. Lalu dia pernah belajar ilmu
hadis, ilmu tafsir, babul qadir. Coba dilihat lagi. Akan ada yang salah keterangan saya. Ya, saya coba sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.